Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel gua Farki Nur Hasan. Sekarang bintang tamu gua ini teman kerja gua. Dia mau ngangkat ceritanya. Dulu pernah ngalamin dihipnotis ya. Dihipnotis, teman gue ini pernah ngerasain dihipnotis. Nah, dia pengen ngangkat ceritanya biar sebenarnya sih buat motivasi juga. Takutnya terulang lagi di luar sana, makanya teman gue ngangkat ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lucy Aprianti. Kebetulan di sini saya mau bercerita tentang pengalaman saya yang pernah menjadi korban kejahatan di jalan raya. Saya pernah dihipnotis di jalan, diambil semua barang-barang saya, motor dan semua yang saya bawa pada saat itu. Sebenarnya sih ini cerita yang kayaknya sebenarnya memalukan gitu kan, kayak orang tuh kayak bodoh banget gitu. Tapi ya itulah kenyataannya gitu. Ternyata kita kalau di jalan percaya dengan orang yang baru kita temui, akhirnya dia memanfaatkan keadaan gitu. Padahal kayaknya pada saat itu dibikin lupa juga enggak gitu, karena sebenarnya ingat, sadar, tapi mau berkata-kata itu sepertinya susah gitu. Emang pas ketemu orang itu gimana? Ditepok pundaknya apa? Langsung ngajak ngobrol? Ditepuk pundaknya juga enggak. Jadi waktu itu kejadiannya lagi di jalan, kebetulan maghrib. Pas azan di jalan, terus gue tuh jalannya pelan. Terus tiba-tiba ada bapak-bapak yang manggil gue gitu. Berapa orang? Satu orang bapak-bapak. Cuma manggilnya ngagetin, mbak gitu. Terus tiba-tiba gue berhenti gitu, spontan tuh gue berhenti. Jadi gue minggir gitu karena dipanggil sama bapak itu ya. Terus dia menanyakan alamat gitu. Alamat siapa tuh? Alamat rumah, alamat PT. Pertama dia bilangnya alamat PT. Tahu PT ini enggak gitu. Padahal di sekitaran situ yang dia tanyakan itu enggak ada PT gitu. Jadi gue bingung, kok di sini emang ada PT ya gitu kan. Padahal gue sangat tahu daerah situ, tapi dia menanyakan hal-hal yang aneh lah gitu. Ternyata memang dia mau mengecoh gue juga gitu kayaknya. Cuman gue lupa nama PT-nya PT apa. Dia berapa orang? Sendiri, satu. Terus pokoknya intinya dia nanya dan gue nggak tahu alamat itu. Tiba-tiba dia menceritakan tujuan dia ke PT itu. Saya itu mau ngobatin orang gini-gini bla 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 pokoknya gitu. Dan dia menunjukkan diri kalau dia itu orang pinter gitu. Ya, terus dia mengeluarkan paku, jarum gitu dari lidahnya. Mau sulap, maksudnya menunjukkan? Bukan mau sulap, dia mau menunjukkan ke gua kalau dia sakti. Dia itu mau ngobatin orang di PT itu yang tadi dia tanyain itu. Terus dia buka maskernya, dia ngeluarin jarum sama paku dari mulutnya. Itu pas buka masker tuh ya? Iya, terus kan gue kaget ya, gitu, gila nih orang gitu, sakti banget. Perasaan gue begitu pada saat itu. Padahal lo nggak tahu kali sebelumnya dia sebelum pakai masker dia udah ya gue nggak tahu tiba-tiba pas buka masker ada jarum gitu, ada paku di mulutnya. Nah tiba-tiba begonya lagi langsung percaya. Bukan langsung percaya, dia itu ngeberhentiin orang di belakang gua. Itu kan di jalan raya. Jadi dia ngeberhentiin orang, mas gitu, seolah-olah itu dia manggil orang lain lah gitu. Padahal itu temennya. Soalnya pas gue udah tahu sekarang ya, ternyata itu sekongkol gitu, satu geng. Nah si orang yang baru datang ini ditanya juga sama dia, mas tahu PT ini enggak gitu. Pokoknya mereka bersandiwara sampai akhirnya gue tuh digiring gitu ke satu tempat. Berdua sama orang itu.
dia bilang gue harus membantu melempar batu. Melempar batu kemana? Melempar batu. Jadi gimana ya, karena alamatnya nggak ketemu, gue disuruh melempar batu. Katanya pokoknya udah susah, udah sulit dimengerti gitu, udah susah dipercaya kalau gue cerita ke lu kayak begini sekarang. Itu tuh rasanya lu nggak akan mikir, lu nggak akan mikir masa sih kayak gitu. Tapi emang begitu kenyataannya. Sebenarnya gue kayak ada perasaan pengen ngindar ya. Gue tuh kayak ada perasaan, nih orang bener nggak ya? Gue pulang aja gitu. Ada perasaan kayak begitu. Tapi gue nggak bisa gue nggak bisa nolak gitu. Gue kayak tetap aja ngikutin apa kata dia gitu. Gue digiring ke masjid, katanya gue harus menemui masjid. Terus gue harus membantu membuang batu yang dia bawa. Dia bilangnya batu itu adalah obat yang akan diberikan ke orang yang punya PT tadi itu. Ya pokoknya intinya gue dibodoh-bodohi lah. Terus gue disuruh buang batu. Kira-kira gue berarti banyak? Satu. Gede kecil? Enggak, kecil aja. Terus gue diri di sini. Terus gue disuruh jalan beberapa langkah gitu. Dari motor iya. Sebelumnya gue udah disuruh ninggalin semua barang-barang gue tuh. Sebelumnya gue udah disuruh ninggalin handphone, jam tangan. Ditinggalinnya di mana? Cincin di dalam tas gue kan. Gue kan nggak boleh bawa tas. Gue katanya nggak boleh membawa apapun yang berhubungan dengan duniawi. Gitu. Nah terus gue lepas lah semua yang ada di badan gue, kalung, cincin, jam tangan, semua gue masukin ke tas. Di tas gue juga ada dompet, ada uangnya. Di motor gue juga ada apa ya waktu itu, kayaknya gue lupa. Jas hujan gue baru beli, pokoknya itulah. Ya udah, akhirnya dia nanya tuh nomor PIN gua. PIN ATM? Enggak, dia nanya dulu, di ATM kamu ada uang nggak, katanya gitu. Terus gue bilang nggak ada. Beruntung kamu, kata dia gitu. Tapi setelah gue pikir-pikir sekarang, nih kenapa nih orang ngomong gue beruntung? Mungkin padahal ada, gue tapi bohong sama dia. Itu gue masih bisa bohong nyatanya, ya kan? Padahal ada waktu itu, tapi nggak banyak. Cuma 600.000 kalau nggak salah uangnya di dalam ATM itu. Tapi gue bilangnya enggak kayak gitu. Itu gue udah agak menyadari, udah bisa ngeles itu gue juga bingung kenapa motor gue disuruh tinggal. Gue mau aja gitu. Pas lu motor disuruh tinggal, lu jalan kemana itu? Ya ke depan aja, nggak ada tujuan, cuma disuruh buang batu gitu. Terus nah pas gue balik, ya motor gue udah nggak ada, udah dibawa sama dia sama temen-temennya. Gitu. Jadi ternyata modusnya begitu. Dan setelah gue ke kantor polisi terdekat gitu kan, gue lapor ke kantor polisi. Ternyata itu gue laporan ketiga. Hari itu gue laporan ketiga. Dan maksudnya dari kemarin udah ada juga. Sebelumnya udah ada juga. Iya. Gue laporan ketiga, dan korban yang melaporkan kasusnya sama gue pun ada, masih di situ. Di polsek itu? Kejadiannya di daerah Pitara. Kalau gue kan di Jalan Raya Panggung Bingung. Kalau ini korban yang satunya itu di Jalan Pitara gitu. Dan modusnya sama. Terus kan kita saling bertukar cerita. Dan ciri-cirinya juga sama, apa yang dia lihat sama apa yang gue lihat. Bapak-bapak pakai jaket hitam, udah setengah tua gitu dah, hampir tua tapi belum tua banget, jadi sekitar umur 57 tahunan gitu. Terus ada anak muda yang diberhentiin di jalan, yang kata dia itu orang terus lain. Pakai baju kemeja kotak-kotak gitu. Jadi pelaku-pelakunya sama gitu. Jalurnya itu kan kalau kita kita lihat, kita ingat-ingat jalannya itu kan ini kan lurus gitu loh. Lu tahu gak sih perapatan Parung Bingung ke Arko lurus itu kan ketemunya Pitara. Iya kan, kalau lurus yang mau arah ke Citayam. Nah kayaknya dia jalurnya di situ gitu.
ya kan? Jalan Raya Keadilan, lurus itu Parung Bingung. Nah kejadian anak itu di Pitara, kalau gue yang di Parung Bingung gitu. Dan itu paling di depan jalur situ ya. Iya, dan itu apa namanya, jalur lurus gitu. Iya. Itu kan jalur gede juga ya kalau saya. Jalur gede. Gua kira cara hipnotisnya kan biasanya kan orang kalau hipnotis ada ritualnya kan. Biasa ditepok, kalau enggak ditepok pundak, kalau enggak disuruh lihat apa gitu. Tentu kena hipnotis. Tapi kalau lu karena panik kali ya? Iya, satu panik. Udah gitu mungkin itu ya yang dibilang sama orang nggak boleh jalan keluar maghrib. Jadi gue itu kena batunya lah, ibarat kata kena imbasnya. Maghrib ada di jalanan, bukannya. Emang maghrib mau kemana emang? Orang mau sholat tuh maghrib. Iya, udah gitu ini apa namanya, bangun tidur. Oh, pas bangun tidur itu? Jadi gue di rumah teman gue itu mungkin sekitar jam 5:30 mau ke jam 6 gitulah. Terus gue bukannya diem dulu di rumah dia, harusnya kan gue nunggu setelah maghrib baru gue jalan pulang. Ini gue maksain diri, gue mau pulang juga pada saat itu gitu. Udah ya gue pulang dulu gitu. Padahal temen gue bilang bentar aja tunggu maghrib, dan gue bilangnya sama temen gue itu, oh udah nggak apa-apa, gue bilang gitu. Mungkin lu masih lu kali kan mau tidur. Iya, gue masih mau tidur. Pusing pala kalau langsung berangkat. Kayak belum ngumpul nyawanya. Terus gue pergi aja, dan itu maghrib di jalan. Pulang kan dari tempat kejadian ke rumah kan jauh. Iya. Naik apa itu? Pulangnya akhirnya udah teriak-teriakan kan. Tapi ternyata kita tuh kalau di jalan ya, jadi gue tuh udah kayak ini atau enggak, kayak orang gila gitu. Perempuan gila gimana sih, teriak-teriak di jalan karena abis kehilangan barang-barang gitu kan, semuanya ada di situ, handphone, uang gitu kan. Jadi kayak jerit-jerit nih di jalan juga, orang nggak percaya loh sama kita. Disangka lo orang gila. Jadi orang tuh cuman di jalan ngeliatin gua doang, disangkanya gini, itu ibu-ibu kenapa, gila kali ya atau apalah mikirnya kali ya, karena kan histeris kan di jalanan, gitu. Oh, motor saya gitu. Jadi itu orang tapi nggak ada banyak maksudnya orang cuma ngeliatin doang, dan nggak ada orang yang nolong gitu di situ tuh, nggak ada orang yang nolong, cuma diliatin aja. Ada pemotor yang hilir mudik juga di situ, cuma ngeliatin gue aja gitu. Udah gue tuh nangis jejeritan di jalan, tapi nggak ada yang nolongin karena dipikirnya itu orang kenapa ya, mungkin dia mikirnya gue habis berantem sama suami atau gimana gitu, kayak nggak mau ikut campur lah. Ternyata kalau orang di jalan itu kayak orang masing-masing nggak peduli dia gitu ya. Akhirnya gue ke tukang pecel ayam. Akhirnya tukang pecel ayamnya, di mana Bu kejadiannya gitu. Ya udahlah, gue kasih tahu, gue ceritain. Tapi itu pun gue nggak lengkap ya ceritanya, karena ternyata si tukang pecel ayam itu ngelihat gue juga lagi ngobrol sama bapak-bapak itu. Gitu. Merhatiin juga dia. Iya, dia sempat merhatiin. Oh, ibu kan tadi ngobrol sama temen-temennya katanya gitu. Di situ gitu. Padahal itu bukan teman-teman gue, itu penjahat semua. Ternyata kita tuh memang kalau di pinggir jalan ya ngira kita saling kenal, padahal nggak kenal. Soalnya tukang pecel ayam itu ngeliatnya dari jauh. Iya, ngeliatnya dari jauh. Makanya terus dia ngiranya temennya lagi ngobrol gitu, padahal itu nggak kenal. Ternyata kita lagi dibodoh-bodohi itu di pinggir jalan. Udah gitu kan belum histeris tuh ya pada saat itu. Pas histeris itulah orang baru pada, kenapa itu ibu-ibu? Kenapa tuh? Lu teriakan. Iya, teriak-teriakan itu, nyariin motor gue. Motor gue nggak ada. Jadi gue sadarnya itu pas gue menuju jalan yang dia tunjukin, kan kata dia gini, kamu harus buang batunya di sana gitu. Jauh dari motor. Jauh tuh dari motor gue gitu. Nah, untuk gue balik dari tempat gue buang batu ke lokasi motor gue ini, kan gue minta tolong sama orang, maksud gue supaya cepet gitu.
tolong anterin gua dari tempat gua buang batu ke tempat gua naruh motor gitu. Tapi di situ bener-bener gak ada orang yang mau nolongin gua, gak ada yang mau ngangkut gue gitu. Jadi gua harus balik arah tuh ya lari-larian. Gua pikir gua masih bisa ketemu sama motor gua gitu. Gua lari-lari. Berarti berapa kilo? Enggak ada sekilo sih. Ya. Berapa meter ya jaraknya? Lumayan loh, tapi itu 500 meter ada kali ya. 500 apa 200 meter ada itu. Ya kita dibikin jauh dulu sama dia. Pas kita balik arah ternyata motor kita udah nggak ada gitu. Langsung lu histeris. Iya. Nangis ya. Itu di jalan gue sambil menuju ke motor juga gue udah inget. Ini motor gue hilang, motor gue pasti hilang, motor gue diambil orang gitu. Ya udah. Terus akhirnya sama tukang pecel ayam itu? Sama tukang pecel ayam itu gue dianterin pulang. Enggak dianterin pulang. Dianterin pulang ke rumah. Terus sampai di rumah ya udah kita gue juga sampai udah gitu pas gue nyampe rumah, di rumah gue nggak ada orang lagi. Nggak ada orang, rumah gue dikunci. Suami gue lagi di rumah ibunya. Anak lo? Anak gue juga sama di rumah neneknya, di rumah mertua gue gitu kan. Gak ada orang, gue bingung, udah lagi nangis gitu kan. Udah panik. Terus tetangga gue pada nanya, lu sih kenapa? Karena ngeliat gue nangis, jerit-jeritan, lu sih kenapa gitu. Pecel ayam itu iya. Nganterin sampai rumah lu langsung pulang lagi. Dia langsung sepanjang jalan nggak berani nanya gue, kayaknya dia diem aja. Kayaknya dia entah kasihan, entah bagaimana gitu ya. Gue karena nangis sepanjang jalan itu pas lagi di motor sama dia, pas gue dianterin sama dia itu, gue nangis sepanjang jalan. Bu, rumahnya di mana bu? Dia cuma bilang gitu doang, dia nanya rumah gue di mana. Terus gue, bang makasih ya bang gitu. Gak tahu deh, gue juga lupa sih bilang makasih apa enggak ya sama tukang pecel ayam itu. Tapi kayaknya sih bilang. Kayaknya tuh, kayak bilang tuh. Nah kan gue udah bilang makasih nih sama tukang pecel ayam ya. Udah bilang makasih sama tukang pecel ayam. Gue ke rumah gue gak ada orang, rumah gue dikunci. Akhirnya kemana itu? Nah makanya itu, gue mau menuju ke rumah abang gue lagi juga jauh. Rumah mertua gue jauh. Harus gue jalan dulu kan. Butuh tenaga dan butuh motor sebenarnya gitu. Nah disitulah gue kebingungan. Akhirnya ya mau nggak mau gue itu sambil jalan, sambil nangis, sambil jerit-jeritan ke rumah mertua gue, jalan kaki gitu. Akhirnya lu jalan? Iya jalan, dan gue diliatin orang-orang yang kayak itu si Lucy kenapa itu si Lucy kenapa gitu. Enggak, lu kenapa nggak ke rumah tetangga lu kan? Tetangga gue emang banyak, tapi kan maksud gue pengen menyampaikan ini ke keluarga gue gitu loh, biar suami gue tahu dulu kejadian yang gue alami gitu. Ya pokoknya buat teman-teman yang dengar cerita ini supaya ini jadi pelajaran di jalan raya gitu. Jadi kalau di jalan itu kalau ada yang nanya kita, kadang kan kita kasihan ya sama orang gitu, apalagi dia tersesat di jalan gitu. Terus kan ada juga kayak kasus-kasus waktu itu pernah juga di angkot. Iya di angkot ada ibu-ibu gitu kan yang bilangnya gini, Mbak tahu ini nggak Mbak, katanya Tanah Abang. Sedangkan gue tuh di angkot Depok gitu kan, di angkot di Depok Parung. Tahu Tanah Abang nggak? Tanah Abang jauh Bu gitu dari sini, di Jakarta gitu. Saya kalau dari sini mau ke Tanah Abang harus berapa kali lagi naik angkot, kata dia kan gitu kan. Si ibu itu sendirian? Iya, si ibu itu sendirian dan udah tua, nenek-nenek gitu. Oh kalau ibu mau naik angkot dari sini segini lagi, maksudnya gue jelasin lah gitu kan. Dari sini ke Lebak Bulus, dari Lebak Bulus nanti baru ada yang jurusan Tanah Abang. Terus dia menceritakan diri dia kalau dia itu dari Sukabumi gitu. Nah pokoknya intinya kita dibuat kasihan lah sama dia gitu kan. Udah tuh karena dia bilang dia gak punya ongkos, mau nyari anaknya, gue kasih uang lah ibu itu gitu kan. Gue kasih uang ibu itu. Waktu itu gue kasih kayaknya karena gue juga nggak banyak ya, bukan nggak punya duit, nggak banyak, duit ada tapi nggak banyak. Gue kasih dia 30 ribuan kayaknya waktu itu.
udah lama sih gue kasih dia 30 ribuan, maksud gue biar dia punya pegangan uang, dia kan bilangnya nggak punya uang sama sekali gitu. Seenggaknya dia iya nah nggak lama 2 hari 3 seminggu apa berapa gitu gue ketemu lagi sama ibu-ibu itu dan dia mengaku hal-hal yang sama. Terus dalam hati gue tuh lah ini kan ibu-ibu yang kemarin. Tapi dia nggak dia ketemu lo. Dia kan nggak hafal muka gue, tapi gue hafal sama muka dia. Bahkan dia sempat ngobrol juga sama lo. Iya ngobrol, tapi kan dia mungkin karena itu udah menjadi kebiasaan dia gitu kan, itu udah menjadi rutinitas dia, entah di angkot mana gitu. Terus lu ketemunya? Terus gue ketemu lagi dan dia beraksi yang sama, ya gue udah gak percaya dan gue langsung mikir, ternyata ini kerjaan dia kali ya, kok dia kayak gini lah, maksudnya jadi kok dia ngomong kayak begini lagi sama. Dan kayaknya kejadian-kejadian itu bukan cuma gue gitu yang ngalamin, mungkin ada juga teman-teman lain yang pernah mengalami kejadian kayak gitu. Itu yang pas lo kayak kedua gitu kali loh. Yang pas kedua kalinya lo ketemu itu tapi orang lain kan yang iya maksudnya bukan sama gue lagi kan? Tapi gue tahu inget muka ibu-ibu itu, dah itu kan ibu-ibu yang kemarin tuh gitu kan perasaan. Nah begitu juga kayak kita di jalan, perasaan kita tuh kayak kasihan, mau ada orang mau numpang nanya, kita mau ngasih tahu dia maksudnya, tapi ternyata begitulah. Jadi kadang-kadang kalau orang di jalan, iya, jadi kadang-kadang kita juga serba salah ya. Kalau takutin dia kenapa-napa, kan kita juga kan hati nurani juga. Tapi ternyata kebaikan kita itu kadang-kadang suka disalahgunain juga orang ya. Iya gitulah. Terus gue semenjak kejadian itu, gue tuh takut banget kalau ke jalanan. Maksud gue kalau malam-malam, kalau siang-siang gue nggak terlalu takut. Cuman kalau malam-malam gue deg-degan. Ya minta sama laki lu anterin. Enggak, gue tuh kalau malam-malam nih sekarang, gue kayak ngerasa ada orang takut, ada orang yang numpang nanya lagi gitu. Tapi nggak tahu udah susah hilangnya kayaknya, kata teman gue sih iya masih trauma kali. Cuma itu kejadiannya berapa lama sih yang dimotis hilang motor itu? Ya sekitar setahun ya kayaknya ya. Oh udah setahun ya? Kayaknya gue lupa, hampir setahun lah. Pas lagi rame-ramenya corona. Corona. Pak lagi rame-ramenya pandemi, jadi jalanan kesepi. Waktu itu emang orang kan nggak boleh keluar kan, maksudnya iya jaga jarak gitu. Apa sih itu namanya, apa sih? Distance long distance. Long distance pacaran. Jarak jauh itu mah ya. Apa sih gue lupa. Iya itulah. Pokoknya jaga jarak. Itu orang nggak boleh keluar, nggak boleh kemana-mana. Jadi dia merajalela ya. Iya kayaknya dia mengambil kesempatan. Kan sepi tuh di jalan raya. Oh iya, udah gitu kan gue kebetulan kerja di rumah sakit nih ya. Terus apa itu namanya? Pas gue ngadu ke polisi, pas gue lapor ke polisi, ternyata oh iya Bu, kemarin juga ada katanya gitu. Korbannya sama orang rumah sakit juga. Oh ada juga orang rumah sakit juga? Iya, cuman orang rumah sakit yang di sana gitu. Beda tempat gitu katanya. Semuanya diambil juga gitu. Waduh, kata gue. Berarti udah lumayan ya korbannya? Iya, kalau dia setiap hari itu aja yang pas kejadian gue yang lapor 3, itu gue laporan ketiga, berarti dia udah ngambil 3 motor. Ini kalau belum ketangkap juga ngeri juga ya. Iya, terus modusnya ini orang baik-baik gitu, pakai pici haji, terus pakai celana ngatung gitu. Bukan kita seuzon ya, ini nggak syarak juga gitu, bukan menyebutkan pakaian gitu. Jadi dia bukan mencirikan yang seperti itu, tapi yang saya alami itu memakai atribut yang kira-kira bisa dianggap menjadi orang baik gitu. Karena dia pakai pici haji, iba buat nolong ya. Terus berkata-kata santun di awal. ternyata salah ya. Ngeri juga ya, takutnya gitu sih emang. Kita nggak bisa menduga-duga juga sih. Jadi sebenarnya mah di kita juga
kalau kita nggak panik ketemu orang biasa aja, terus kalau kita disuruh-suruh hal-hal yang nggak masuk di akal. nggak masuk di akal, mendingan udah kita tinggalin aja, meskipun orang itu berkata baik depan kita. Iya, sebenarnya waktu itu dia sempat nanya juga ke gue gitu. Ya. Kata dia apa namanya, kerja di mana gitu. Dia nanya-nanya juga sama gue, terus gue jawab gitu. Jadi emang sempat ngobrol, bukan ngobrol dalam artian deket juga, tapi dia nanya-nanya, dia nanya rumah gue di mana. Berarti dia kayak mau mencari tahu dulu nih orang mana nih yang mau yang jadi korban gue gitu. Dia nanya gue orang mana, kerja di mana gitu. Dan gue jawab itu gitu. Padahal tuh di dalam hati gue tuh, di perasaan gue tuh kayak gue pengen pulang. Gue pengen pulang deh ini cepet-cepet gitu. Tapi kayak susah gitu ya. Terus nih orang nanya mulu gitu. Terus gue bukannya gue nekat gitu sama keinginan hati gue malah kayak iba gitu, malah kayak kasihan. Padahal gue sadar di situ. Gue malah ya udah deh, ntar sebentar lagi mungkin, gue mikirnya gitu, sebentar lagi mungkin dia kelar nanya gue. Ujung-ujungnya malah ternyata dia itu memperdaya gue gitu, supaya gue tuh, makanya dia banyak nanya ke lu, makanya nanya biar manipulasi pikiran lu tuh, kasihan terus ke dia gitulah. Udah gitu sama juga yang di jalan juga, yang orang yang temennya itu juga sama gitu, mengecoh gitu, gimana sih. Dia bilang iya mbak gitu dia. Jadi itu ibaratnya membuat keyakinan gua gitu, kalau orang itu sakti dan sebagainya. Nah ternyata setelah gua kejadian kayak gini, tadinya awalnya gua nggak tahu ya, kalau maksudnya gua kan nggak tahu kalau ada pernah kejadian kayak gini sebelumnya. Jarang baca di sosmed. Yang gue lihat kayak berita-berita di media sosial. Iya, di media sosial. Gue nggak terlalu banyak baca pengalaman orang gitu. Ternyata setelah kejadian gue ini, barulah gue tahu banyak juga orang-orang yang menjadi korban kayak gue gitu. Sama juga dia. Ya maksudnya kalau gue bercerita ini bukan hal aneh gitu, bagi orang banyak ini bukan hal aneh. Itu mah udah pernah gitu, itu mah udah banyak gitu. Ya tapi kan termasuk merugikan orang juga. Iya, merugikan orang banyak. Oh iya, merugikan orang banyak pasti, tapi ya itulah gunanya. Kalau di sosmed itu, maksudnya kalau disebarluaskan, jadi cepat banyak yang tahu. Banyak gitu. Yang tahu sih. Memang sebenarnya harus disebarluaskan juga ya, biar kepolisian tuh bisa cepat-cepat buat telusur ya. Iya, tapi kan kalau semakin banyak razia gitu di jalan raya, makin banyak teguran dari warga kan, polisi mungkin sering baik razia juga, terus nanti ya karena emang susah dicarinya orangnya itu kan, nggak berciri-ciri nggak berciri-ciri. Iya, itu gimana? Iya, namanya di pinggir jalan, kita nggak bisa langsung ngejudge orang lo penjahat gitu kan, nggak bisa. Orang dia juga sama berpakaian rapi, yang nggak gue suka berpakaian seperti orang baik-baik. Ini ya, pakaian muslim itu ya. Iya. Yang nggak gue suka tuh begitu, jadinya apa namanya nih? Modus. Iya, modus. Jadi itu perangkat buat ibadah sebenarnya, buat menghadap Allah, buat bener. Nah itu. Jadinya iya. Dia aja ke gue waktu itu ya, waktu dia mengelabui gue itu, dia tuh baca ayat-ayat gitu. Jadi dia jual-jual agama gitu loh, baca ayat-ayat yang sekiranya bikin gue tuh, oh iya ini orang pinter gitu. Teman-teman, untuk cerita saya kali ini, mudah-mudahan menjadi pelajaran buat semua teman-teman yang sering di jalan raya gitu. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton acara ini atau YouTube channel ini. Jadi pada intinya, kalau misalnya di jalan raya itu waspada, tetap waspada, jangan mudah percaya. Jangan mudah percaya sama orang.
Kita harus benar-benar bisa mengontrol diri. mengontrol diri. Oke Lus, sebelumnya gue makasih banyak udah mampir di channel gue, udah curhat buat diangkat ceritanya. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan ini bisa jadi motivasi buat semua orang ya, biar orang itu pada lebih sadar di luar sana. Iya. Sebelumnya makasih dulu, gue tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.